warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Agnia Putri dari kelas 11.5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai penuntasan penugasan pengayaan yang diberikan guru saya kepada saya. Kita akan masuk ke unit pertama. Oke. Pancasila, pasti kita semua di sini udah tahu kalau Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia. Nah, istilah Pancasila itu pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Beliau terinspirasi dari Kitab Sutosoma karangan Empu Tantular. Perbincangan mengenai perumusan dasar negara dikemukakan pada sidang BPUPKI yang pertama yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Meskipun Pancasila ini dirumuskan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, faktanya Pancasila resmi menjadi dasar negara secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Dinamakan demikian karena pada saat pembentukan BPUPKI itu bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Terdapat 2 sidang BPUPKI. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Sidang yang kedua berlangsung pada 10 hingga 17 Juli 1945 yang membahas mengenai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar. Nah, terdapat 3 tokoh yang memberikan usulan untuk dasar negara. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin yang memberikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Usulannya yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Mr. Supomo yang memberikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Usulannya yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Nah, yang terakhir ada Insinyur Soekarno yang memberikan usulannya pada tanggal 1 Juni 1945. Usulannya berisi yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, setelah sidang BPUPKI yang terakhir dilaksanakan, terbentuklah panitia kecil atau panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang panitia kecil yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perdebatan mengenai hubungan antar agama dan negara turut mewarnai sidang kala itu. Sebagian pejuang dan pendiri bangsa menghendaki Islam sebagai dasar negara, sebagian lainnya menghendaki sebaliknya. Akhirnya, dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, 7 kata dalam poin pertama Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus. Alasannya, terdapat keberatan dari satu kelompok anak bangsa terkait dengan 7 kata tersebut.
kita masuk ke unit kedua. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Menurut Murdiono, terdapat 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama ada nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari ruang dan waktu. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran dari nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu dan kondisi tertentu berupa pasal Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, di sini ada contoh-contoh nilai-nilai praksis yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sila-sila Pancasila. Untuk sila yang pertama, tidak melakukan penistaan terhadap agama lain dan rukun antar sesama umat beragama. Untuk sila kedua, mengakui kesetaraan derajat dan HAM, hak asasi manusia, dan tidak semena-mena. Untuk sila ketiga, saling menghargai dan menjunjung persatuan dan kesatuan. Untuk sila keempat, menghargai hasil musyawarah dan ikut serta dalam pemilu. Untuk sila kelima, tidak boros, bekerja keras, dan tidak bergaya hidup mewah. Selanjutnya kita masuk ke unit ketiga. Tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Abad 21 ditandai dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan internet. Internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lain. Yang kedua, pemanfaatan big data. Big data merupakan kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Dan yang terakhir, teknologi otomatisasi, yaitu pembuatan dan implementasi teknologi untuk mengontrol dan memonitor produksi dan delivery produk. Terdapat 3 tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Yang pertama, tantangan ideologi. Yang kedua, hoax dan post-truth. Yang ketiga, tantangan global. Tantangan ideologi yang pertama ada radikalisme. Nah, radikalisme ini selalu dihubungkan dengan ekstremisme kejahatan. Nah, ekstremisme kejahatan merupakan pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Yang kedua ada terorisme. Terorisme merupakan ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Selanjutnya ada konsumerisme. Konsumerisme merupakan cara pikir atau cara hidup yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Selanjutnya ada individualisme. Individualisme merupakan paham yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup hura-hura. Selanjutnya, hoax dan post-truth. Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Sedangkan post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh dalam bentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Selanjutnya ada tantangan global. Dengan bantuan teknologi informasi, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.